Pengertian podcast adalah rekaman audio digital yang dapat diunduh atau didengarkan secara daring atau online. Biasanya dalam bentuk serial atau episode. Membahas berbagai topik. Dalam konteks pendidikan, podcast merupakan media pembelajaran audio yang dapat disusun oleh pendidik, siswa, atau pihak ketiga untuk menyampaikan materi pembelajaran secara fleksibel. Podcast pembelajaran. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu berbasis audio, yaitu fokus pada suara, ada narasi tanpa visual. Yang kedua yaitu asinkron, dapat didengarkan kapan saja, tidak terikat oleh waktu. Yang ketiga berlangganan dan serial. Artinya biasanya tersedia dalam seri dengan tema tertentu. Yang keempat yaitu fleksibel, bisa dikombinasikan dengan tugas, kuis, atau diskusi daring sebagai metode pembelajaran inovatif. Podcast merupakan metode pembelajaran inovatif karena mengintegrasikan teknologi digital dengan strategis pedagogis yang lebih fleksibel dan personal. Secara inovatif karena menyediakan alternatif baru dari model pembelajaran konvensional, memungkinkan pembelajaran mandiri di luar ruang kelas, serta meningkatkan keterlibatan siswa melalui media yang lebih akrab dengan generasi digital. Materi berikutnya yaitu manfaat podcast dalam pembelajaran. Yang pertama, fleksibilitas waktu dan tempat. Siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Misalnya saat perjalanan, berolahraga, ataupun di rumah. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa. Podcast sangatlah menarik bagi siswa karena formatnya yang informal dan naratif. Suara guru yang familiar bisa meningkatkan kelengketan emosional. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan mendengar atau listening skills. Cocok untuk pembelajar bahasa dan materi yang membutuhkan pemahaman oral atau lisan. Yang keempat, yaitu mendorong pembelajaran mandiri. Siswa bisa memiliki episode sesuai dengan kebutuhannya, mengulang bagian yang belum dipahami, dan mengelola pembelajarannya sendiri. Yang terakhir, yaitu meningkatkan literasi digital. Artinya mendukung penguasaan TIK dan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Jenis podcast dalam pembelajaran. Pertama, yaitu podcast instruksional, yaitu disusun oleh guru untuk menyampaikan materi ajar. Yang kedua, podcast reflektif, yaitu digunakan siswa untuk mencatat pemahaman atau refleksi mereka. Yang ketiga, yaitu podcast diskusi, berisi obrolan antara narasumber seperti guru dan siswa atau pakar. Yang terakhir yaitu podcast wawancara, yaitu mewawancarai ahli atau tokoh dalam bidang tertentu. Podcast proyek siswa membuat podcast sebagai bagian dari tugas atau proyek. Langkah menggunakan podcast dalam pembelajaran. Yang pertama, perencanaan. Tentukan tujuan pembelajaran dan topik yang relevan. Kedua, produksi. Rekam audio menggunakan perangkat lunak seperti Audacity atau aplikasi perekam smartphone. Yang ketiga, distribusi. Unggah ke platform seperti Spotify, Google Podcast, atau LMS, yaitu Learning Management System. Yang keempat, kaitkan podcast dengan tugas, kuis, forum diskusi, atau portofolio. Yang terakhir, evaluasi. Ukur efektivitas melalui umpan balik siswa atau pencapaian pembelajaran. Tangan dalam implementasi podcast. Yang pertama, tidak semua siswa memiliki akses perangkat atau internet yang memadai. Kedua, keterbatasan interaktivitas karena berbasis satu arah. Ketiga, kemampuan guru dalam produksi dan pengelolaan konten audio masih bervariasi. Yang terakhir, butuh waktu untuk merancang konten yang efektif dan menarik. Penggunaan podcast dalam pendidikan. Yang pertama, bahasa Inggris,
yaitu listening, praktis melalui cerita atau wawancara. Yang kedua, sejarah, yaitu narasi peristiwa sejarah oleh guru dengan efek suara. Yang ketiga, IPA, penjelasan konsep ilmiah dalam bentuk analogi yang mudah dipahami. Yang terakhir, agama atau etika, cerita moral dan refleksi nilai-nilai kehidupan. Podcast adalah metode pembelajaran inovatif yang memanfaatkan teknologi audio digital untuk meningkatkan fleksibilitas, kemandirian, motivasi belajar siswa. Dengan pendekatan yang tepat, podcast dapat memperkaya strategi pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan dan menjadi pelengkap efektif bagi pembelajaran tatap muka maupun daring.